Bunda, asam lambung aku kambuh parah gara-gara makan toge. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa sayuran yang wajib kita hindari. Sini aku bakal jelasin lagi, dan juga buah-buahan. Dan juga asam lambung aku, bun, kambuh terus semenjak musim hujan. Dikit-dikit masuk angin, bun. Kenapa sih kalau kita kedinginan asam lambungnya cepat banget naik? Apa yang harus kita lakukan? Yuk simak videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak yang udah hadir di live aku tadi ya. Semoga kalian lekas pulih, sembuh kembali seperti sedia kala, dan tentunya bisa beraktivitas ya. Jadi hari ini aku pulang kehujanan lagi. Alhamdulillah nyampe rumah langsung deras, Masya Allah banget. Jadi kita tuh wajib banget menjaga kesehatan ya. Banyak sekali tadi yang komen, Bunda, kenapa sih kalau kehujanan kita tuh langsung kambuh? Bunda, kenapa sih kalau udara dingin kita gampang kambuh? Di sini aku bakal memberikan beberapa tips lagi agar kita nggak kambuh di musim hujan atau udara dingin. Kemudian juga tadi ada yang ngeluh, Bunda, aku kambuh parah banget karena makan toge. Jadi teman-teman, memang ada beberapa sayuran yang wajib kita hindari karena kan kita kena asam lambung kita itu berlebih. Ini beda halnya dengan yang kekurangan asam lambung, karena ada juga loh yang kekurangan asam lambung. Kalau aku kasusnya atau masalahnya itu adalah asam lambung aku berlebih, sehingga kalau asam lambungnya itu naik jadi gas, perut aku kayak kembung, kayak balon yang ditiup, begas sendawa nonstop tapi nggak plong. Gasnya tuh banyak sekali dan perut aku tuh kayak menggembung-gembung. Ini yang aku alami pada saat itu sampai aku endoskopi karena terjadi radang lambung ya, ada gastritis, peradangan di dinding lambung aku. Pertama aku bakal bahas dulu terkait toge. Aku selalu menyarankan ke kalian untuk menghindari beberapa sayuran ya, seperti toge, sawi putih, kol, labu air. Kenapa? Karena itu mengandung gas yang tinggi. Kalau aku sih teman-teman sadar diri, memang aku nggak cocok sama sayur-sayuran tersebut. Karena apa? Karena memang hasil endoskopi aku itu adalah gastritis, ada radang lambung. Jadi kalau misalnya asam lambungku naik, telat makan ataupun salah makan, stres, banyak pikiran, kecapean, itu asam lambungnya naik, jadi gasnya tinggi, kembung, perutnya begah, sendawa-sendawa, ngap-ngapan. Makanya aku menghindari tuh pemicu gas seperti kol, sawi. Nah, sama halnya dengan kakak yang tadi komen, Bunda, asam lambungku naik parah, kambuhnya karena makan toge. Ya, karena kan toge itu mengandung gas yang tinggi, jadi tolong dihindari. Ini atas nama Agung Baskoro. Jadi kalian catat ya, kalau yang kelebihan asam lambung atau asam lambungnya berlebih, hindari kol, hindari sawi putih, hindari toge, hindari labu air, kemudian jeruk, nenas, belimbing, nangka, duren, itu adalah harus dihindari. Kemudian daun ubi. Ya, daun ubi itu juga mengandung gas, karena pada saat itu ya, aku tuh lagi pengen banget makan sayur bayam. Ternyata tukang sayur dekat rumahku itu adanya hanya daun ubi yang licin itu loh. Aku pikir ini sayuran hijau ya, bisa nih aku makan. Setelah aku sayur, aku bening. Ternyata habis makan itu sensasinya luar biasa. Aku boga sampai nggak bisa tidur, pipis bolak-balik toilet. Ternyata aku nggak cocok sama daun ubi. Kalau daun singkong gimana? Kalau daun singkong aku itu masih nggak apa-apa. Yang penting aku harus kunyah halus dan aku perhatikan cara mengolahnya. Kalau daun singkong, kangkung, aku itu masih aman-aman aja. Yang penting direbusnya itu sampai lodoh atau sampai matang banget. Kemudian jangan dikasih santan. Aku gado aja kadang makan pakai nasi sama ikan. Anggap aja itu sayur rebus. Kemudian buncis juga aku aman, gak ada masalah. Jadi teman-teman, hindari sayuran-sayuran yang pemicu gas. Itu adalah sayuran yang kurang bagus sama kita. Nangka juga gak bisa ya. Bunda, aku tuh seneng banget sama gudeg Jogja itu kan enak banget. Jujur aku juga dulu sebelum kena lambung pencinta nangka, apalagi di rumahku ya di Sulawesi itu pohon nangka setiap rumah aku itu ada nangkanya. Di belakang rumah banyak sekali pohon nangka.
Jadi kalau misalnya lagi matang itu panen, aromanya enak banget. Tapi setelah aku kena GERD, asam lambung, aku nggak berani nyentuh nangka. Kadang tukang sayur nawarin, nih nangka nih 10.000 banyak. Enggak, aku nggak mau. Aku tuh setelah sembuh dari GERD, nggak mau nyoba-nyoba lagi nangka, durian, cempedak, no. Karena aku trauma, itu nangka itu mengandung lemak yang tinggi dan itu susah dicerna teman-teman. Jadi kalau bisa dihindari, ya. Sama halnya dengan toge. Toge kalau misalnya udah enak, udah baik boleh dicoba. Cuman kalau misalnya langsung ada sensasi dihindari, berarti belum cocok. Kayak gitu ya terkait toge ataupun sayuran. Nah ini ada atas nama Levin von Benningseng. Demi apapun kemarin kena asam lambung, alhamdulillah setelah nonton video kakak sekarang udah mendingan, terima kasih kak. Sama-sama. Jadi aku tuh dengar yang udah sembuh membaik, aku tuh kadang suka terharu. Ternyata aku selama ini gak cuman capek ngoceh-ngoceh, banyak yang sembuh. Jadi memang kalau kita disiplin, kalau kita mau teratur makannya, menghindari pantangannya, kontrol pikirannya, menerapkan tips aku step by step, itu bisa sembuh loh. Karena kenapa sih aku sharing? Karena aku pengen juga kalian sembuh. Ini teman kita dia kambuh kemarin, asam lambungnya kena lambung, ya, asam lambungnya naik. Tiba-tiba dia ngikutin tips-tips dari aku, alhamdulillah udah mendingan nih. Jadi kalian juga bisa. Jadi nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah parno. Kok dia cepat sih sembuhnya? Jangan banding-bandingkan diri kamu dengan si A, si B, si C, karena kondisi kita itu beda. Ya, ada yang kategori ringan, kategori sedang, kategori parah. Jadi harus hati-hati, tetap jaga pola makannya, tetap jaga 3P-nya, dan jangan banyak pikiran. Olahraganya rutin juga ya. Kemudian selain makanan atau yang membuat kambuh asam lambung, aku bakal bahas terkait musim hujan. Asam lambung gampang banget kambuh bun, gimana solusinya? Ini dari kemarin banyak yang ngechat, Bunda kenapa ya kalau habis kehujanan aku langsung kambuh asam lambungnya? Kenapa ya bun kalau kita kena udara dingin pasti rasanya itu nggak nyaman perut, ada aja sensasinya. Nah wajib kalian nonton videonya. Pertama, kenapa kita asam lambungnya suka kambuh di musim hujan? Karena hawa dingin itu ya sensitif. Aku tuh kadang bingung apa aku alergi dingin ya. Karena dulu ya aku tuh kalau lagi musim dingin pasti aku gatal-gatal. Karena aku tuh cuaca dingin, aku tuh alergi. Jadi kalau kita pejuang asam lambung, kalau lagi kena udara dingin atau cuaca dingin, pasti bawaannya masuk angin. Itu hal yang wajar. Jadi kalian gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah bertanya-tanya. Ya gak apa-apa sih bertanya-tanya, mau nanya sama aku atau sama yang lain, gak apa-apa. Tapi aku tuh ngalamin juga. Tiba-tiba kambuh, kadang lagi di motor kehujanan, mulai lagi perutnya kembung begah, padahal aku udah makan tadi. Kenapa? Biasanya aku tiba-tiba cemas di jalan, jadi mulai lagi kambuh asam lambungnya. Nah, jadi caranya gimana nih agar asam lambung kita nggak kambuh di musim hujan atau kedinginan atau kehujanan? Pertama, kalau mau keluar rumah, selalu makan dulu. Jadi mau seburu-buru apapun, makan yang utama. Jangan sampai perut kalian kosong. Karena kalau perutnya kosong, itu otomatis akan kambuh lagi, angin yang masuk. Kalau udara dingin itu kan langsung ke tulang kadangnya. Jadi itu langsung ngerasain banget. Kadang aduh langsung perih lambungnya, kadang langsung begah, angin yang masuk. Jadi kalau misalnya kita udah ada nasi, udah ada makanan, kan gak bakalan kambuh lambungnya ya. Kemudian yang kedua, selain makanan, kita harus sering konsumsi air putih. Air putih hangat. Jangan sampai kita masuk angin, karena kalau masuk angin tuh bawaannya gak enak badan, perutnya kembung, melilit, perih, dan lain sebagainya. Jadi sering-sering konsumsi air putih, air hangat, suam-suam kuku. Konsumsi itu ya. Bawa termos panas yang kecil itu ada. Kemudian selalu bawa minyak-minyakan. Kenapa? Aku itu dulu kalau mau keluar rumah selalu balurin telapak kaki aku minyak aromaterapi, kadang kutus-kutus, kadang minyak kayu putih ataupun minyak tawon atau aromaterapi yang lainnya. Karena menurut ya literatur yang aku baca, angin itu cepat masuk dari telapak kaki. Jadi aku tuh selalu balurin seluruh kaki aku ya, telapak kaki. Setelah itu pakai kaos kaki. Alhamdulillah sih aman ya. Kemudian setelah perjalanan misalnya
kalian habis kehujanan, habis pulang kerja ataupun dari mana, nyampe di rumah jangan langsung tidur mentang-mentang habis kehujanan nih, basah bajunya dibawa tidur. Itu nanti mencari penyakit baru, bakalan demam, kalian menggigil. Nyampe di rumah, istirahat sejenak, kemudian konsumsi air putih yang hangat ya. Kalau bisa minta sama orang rumah tolong rebusin jahe, atau tolong sediain air hangat, air panas. Kalau aku nih ya, di rumah biasa suamiku tolong siapin air hangat. Jadi dia masak air, kemudian aku tetesin minyak kayu putih ke dalam air, aku hirup. Jadi tuh kayak enakan gitu loh. Nyampe di rumah yang tadinya gasnya banyak, sendawa-sendawa, kembung, itu enakan. Kemudian mandinya pakai air hangat. Jangan habis hujan nyampe di rumah mandi air dingin, itu nanti bakalan makin masuk angin, makin banyak sensasinya, makin begas, sendawa-sendawa. Kemudian kalau udah uap dirinya, udah mandi, pakainya yang hangat-hangat ya, pakai bajunya yang longgar, yang tebal, balurin badannya dengan aromaterapi ataupun minyak kayu putih, itu enak. Habis itu kadang aku ngemil, duduk di kursi sambil nonton. Ngemil apa aja, boleh puding, boleh biskuit, boleh pizza yang terbuat dari oat yang seperti aku buat, apa aja. Kalau aku itu dulu sering banget bikin kue lapis ya, kemudian roti terbuat dari gandum, apa aja aku buat, yang penting perutku nggak kosong dan nggak gampang masuk angin. Kemudian sambil konsumsi air jahe, kadang jahenya aku iris tipis-tipis aja, aku taruh di gelas, kasih madu 1 sendok ataupun kasih gula aren. Itu enakan, jadi hangat di badan gitu ya. Kemudian nyampe di rumah jangan lagi diforsir mau ngerjain ini itu, enggak. Istirahat, me time. Kalau misalnya lagi ada anak, ajak anak ngobrol, ajak anak main sambil nonton. Kalau udah 5:30 biasanya aku tuh langsung makan nasi, karena habis isya biasanya aku tuh udah tidur. Kalau habis kehujanan aku tuh gak bisa begadang ya. Pada saat tidur pun balurin badannya dengan aromaterapi. Kalau kalian susah tidur, lakukan yoga atau dengerin musik-musik relaksasi agar pikirannya tenang, agar tidurnya juga nyenyak. Miring ke kiri agar asam lambungnya nggak sering kambuh, dan bantalnya ditinggiin ya, pakai 30 atau 40 cm lah ya, nggak tinggi gitu, jadi asam lambungnya nggak gampang naik. Pada saat tidur pun pakai AC, jangan ditenangin ke badan. Jadi aku biasanya naikin ke atas, yang penting ada angin-angin sedikit ya. Pakai selimut. Kalau pakai kipas hadapin ke tembok ya, jangan hadapin ke badan kalian, karena kalau dihadapin ke badan kalian itu juga gampang masuk angin. Kalau terbangun di malam hari, selalu sedia oat, boleh dicampur energen, bisa juga sedia ini, diseduh aja pakai air hangat. Kalau enggak sedia roti gandum ataupun biskuit gandum. Kalau enggak biskuit gandum bisa regal atau sun, itu bagus. Tapi habis makan malam atau habis terbangun di malam hari kemudian makan, tunggu dulu sekitar 30 menit kemudian tidur lagi. Ini kemarin yang bertanya ya, Bunda, kalau kita kelaparan di malam hari, bangun seduh oat 2-3 sendok, habis makan kita nunggu 2 jam enggak? Enggak dong, kalau nunggu 2 jam keburu pagi. Kalau aku nih, kalau kebangun di jam 1, lapar nih, pertama bangun ya, sekarang kayak gini dulu, kemudian seduh oat, konsumsi air putih yang susun kuku, makan ya, biasanya kan cuma sedikit ya, habis itu tunggu sekitar 15-30, tidur lagi miring ke kiri. Itu nggak apa-apa, yang penting kita jangan sampai kenyang banget, makan nasi 1 piring baru tidur, itu nanti bakalan menimbulkan sensasi lagi. Kayak gitu ya teman-teman, agar asam lambung nggak sering kambuh di musim hujan. Selalu sedia snack, jangan sampai perutnya kosong, kontrol pikiran, dan juga sering relaksasi ataupun yoga ya. Oke ya, semoga bermanfaat share kali ini. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Semoga bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Jangan lupa ya, dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!